Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di Jatirangga dan ini adalah kalender Pasca Indah. Siapa lagi kalau bukan Pak Tamim atau Pak Muhtamim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Oke, Pak Tamim, hari ini Chandra bersemangat untuk hadir ke rumah Bapak ya, atau kediaman Bapak. Dan semalam tuh banyak sekali yang kita bicarakan ya. Dari karir Bapak ya, dari kegiatan keseharian Bapak, bahkan hari ini Bapak sempat membuat channel YouTube-nya, namanya Muhtamim atau apa tuh channelnya? Ya, Muktamim. Kata kunci Muktamim. Oke deh, mantap nih. Baik, Pak Tamim, mau tahu dong, untuk Bapak Tamim ini lulusan Semia Negeri tahun berapa nih, Pak? Tepatnya saya alumni Semen Negeri Kutoarjo, Aha, lulus tahun 1989 dari kelas 1 hingga kelas 3, iya, menimba ilmu di akuntansi 2. Suwanoa ya, berarti anak akal lah ya, gitu ya, Ya, akuntansi ya, oke. Nah, Bapak ada kenangan apa sih yang paling berkesan nih di Semia Negeri Kutoarjo? Kan Semia Negeri itu identik dengan apa ya? Semia kan banyak ceweknya ya. Kemudian Semia itu kan gurunya juga asik-asik, ya nggak? Ada kesan apa nih Bapak terkait dengan Semia Negeri Kutoarjo nih? pertama Hmm, saya mulai waktu daftar saja ya sudah, iya, saya daftar semuanya itu udah di hari terakhir jam 12 sudah mhm, mau tutup. iya, Saya jalan dari nyebrang stasiun mhm, Ngidul iya, sampai sekolah sudah mau ditutup, itu meja mhm, saya datang kebetulan nggak bawa pulpen, iya, terus dikasih pinjam sama panitianya ya untuk Allah, nulis. mhm, Dan meskipun pesimis alhamdulillah aha, diterima. subhanallah. Telu, ini kampung Bapak di mana sih Pak? Di Kutoarjo? Di Purworejo? Saya seperti saya ceritakan tadi malam bahwa Mhm, saya itu dari kelas 2 SD mhm, sudah dititipkan sama Mbah, iya, sama orang tua saya yang di Tanjung Pinang, mhm, Kepulauan Riau. Saya dititipkan sama Mbah, kadang ikut Mbah dari Bapak, mhm, kadang ikut Mbah dari Ibu. oh Mbah dari gitu, Bapak domisili di Carikan, mhm, Kecamatan Perembun, iya, Kabupaten Kebumen. Kemudian lalu yang dari Mbah dari Ibu mhm, di Desa Girigondo, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. aha, Tepatnya di sebelah selatan Masjid Alang-Alang Ombo. oh gitu. Pak, kalau Bapak itu kalau nggak salah lahirnya di Pecarikan ya? Iya, betul. Tadi saya lihat, profil buku Mungkin. kampus Bapak ya, Ya, kampus Bapak ya, ternyata ada nama Bapak lahir di Pecarikan. ya, ya. Oh gitu, subhanallah. Nah kemudian Bapak itu di Pecarikan deket apa Pak? Rumah? Eh, Rumahnya di Ya, perbatasan ya, di pinggir kali mhm, perbatasan Kebumen dan Purworejo. iya, Eh, ya disitulah saya dari kecil mhm, sempat tinggal bersama nenek ya, ya iya, seperti saya sampaikan kadang saya di situ, kadang mhm, saya di Bitoro, oke, tergantung dari mood saya aja. Kalau aha, kepengen di rumah Mbah iya, yang di Purworejo ya saya mhm, ngetan. oke. Nama mbah Bapak siapa tuh yang di Hmm, situ? yang dicarikan namanya Mbah Ngadina Mhm, almarhum, mhm, yang di Pituro namanya Mbah Masitoh subhanallah. almarhumah. Luar biasa berarti, Pak Tami itu putune Hmm, Mbah Ngadina. Mbah Atina itu ya? Oke deh. Pak Tamim, mau tahu dong, jadi ketika Pak Tamim lulus dari Seminari Negeri Kutoarjo, itu Bapak kan pasti, istilahnya merantau ke mana dulu nih awal-awalnya? Oke, Mhm, mungkin saya sedikit perjuangan gambaran Bapak saja nih? waktu saya di Semea. Heeh, Karena lokasinya memang jauh, baik iya, dari Pecarikan maupun dari Girigondo itu hampir sama. Jarak tempuh dari situ ke Semea kurang heeh, lebih 25 kilo. wow, Jadi saya bangun tidur heeh, pagi itu jam habis sholat subuh, mhm, mandi setengah 6, mhm, jam 6 sudah harus berangkat. mhm, Ya terkadang kalau lagi apa, kudanya lagi bener, heeh, saya naik kuda,
Iya. Kuda besi yang saya Iya, maksud, motor yaitu Pak ya. sepeda bukan Oh, motor, sepeda. sepeda ontel. Sepeda ontel. Ya, karena Iya, sudah iya. terlalu reot, Ya Allah. terkadang juga Hmm. mogok ngadat nggak mau Mhm. diajak, ya Iya. terpaksa saya jalan kaki. Aha. Lumayan jauh kalau jalan kaki, Aha. karena untuk efisiensi Mhm. biaya Iya. saya terkadang jalan kaki sampai Perembun dari rumah, Hah? kurang lebih jarak tempuh 8 kilo saya jalan kaki. 8 kilo ke sekolah? Jalan kaki Sampai untuk ke sekolah? sampai ke tempat pemberhentian Bis. mobil. Oh gitu. Semua 8 kilo Pak. Ya luar biasa ya. Subhanallah. Tapi seringnya saya naik sepeda Aha. ontel bareng sama teman saya, Aha. teman sehari-hari saya berangkat bareng sama Iya. Mas Dadi dari Aha. Kalikutes itu, hampir Hmm. setiap hari saya bareng sama beliau. Subhanallah ya. Berarti Kadang lurus ngetan tembus Hmm. Kemiring itu Aha. pasar Kalianyar. Aha. Kadang juga pituruh ngidul tembus Klepuk Iya. baru ngetan. Itu juga banyak teman-teman, kadang ketemu teman-teman dari Korea, Aha. kemudian juga banyak juga teman-teman ketemu Salam. dari Enggak Pak. Iya. banyak juga Butuh Mhm. dari Kaliwatu Mhm. dan Wareng dan Iya. lain sebagainya. Itu juga satu arah ya, satu arah Aha. jalanan PP. Aha. Itulah yang mungkin saya alami. Mhm. Kemudian kalau di sekolah saya jarang keluar, Aha. kuper nggak pernah keluar. Hmm. Tapi jam istirahat teman-teman pada keluar, saya paling rajin di dalam kelas, nggak keluar-keluar, nggak pernah main, nggak pernah kemana. Mungkin kalau ditanya teman sekarang ketemu di mana, ya kebanyakan dulu nggak kenal, sekarang lupa. Oh gitu. Subhanallah. Terlalu Pak. Nah, selesai tahun 89, Iya. saya berusaha ingin dekat dengan orang tua. Saya langsung nyusul ke Tanjung Pinang, namun nasib berkata lain. Ya, di Tanjung Pinang 2 tahun tidak hanya bekerja sebagai pembantu tukang, pengikut juga kernet truk dan Subhanallah. sebagainya. Itu awal-awal itu sambil mencari kerja yang tentunya yang kita harapkan, tapi di sana ternyata saya nggak betah. Kemudian saya mau kembali ke desa asal. Waktu itu sampai Jakarta saya sama kakak angkat, ya tidak boleh. Kenapa? Karena sudah niatkan untuk hijrah untuk mencari penghidupan baru, kenapa harus balik lagi? Sehingga nyangkutlah di Jakarta, dan saya mengawali kerja di Jakarta di pabrik panci. Oh, subhanallah. Kemudian pabrik panci sekitar 3 bulan, kemudian pindah ke pabrik knalpot, sehingga cukup apalah dulu itu namanya knalpot untuk mobil yang besar, misalnya Hino itu ukurannya berapa, itu cukup hafal. Terus untuk Zebra kayak apa, untuk Honda Civic kayak apa, Honda Accord kayak apa, Itu Mazda di kayak bagian apa. produksi ya Pak? Di bagian produksi, jadi cukup hafal. Terus komponen di dalamnya ada apa saja, terus ada glass wool yang kalau di tangan cukup gatel gitu, juga sampai tahu. Wah, berarti kalau misalnya anak Bapak yang gede pengen ganti knalpot segala macam, konsultasi ke Bapak tahu ya? Enggak ngerti lagi, sekarang udah lupa. Oke deh, baik. Terus kemana lagi Pak? Nah, terus setelah itu ya sebelum di pabrik, sebelumnya sempat ditanyakan, diminta untuk jadi satpam di Astra waktu itu sama kakak angkat, mau dimasukin sana. Tapi karena saya kurang senang, sehingga saya kurang menyenangi profesi itu, waktu itu saya nolak, nggak mau, dan lebih memilih ke pabrik. Kemudian perjalanannya waktu, ternyata saya memang harus bergelut dengan dunia keamanan. Security. Sehingga setelah 2 tahun kurang lebih, ya tahun 92, saya mencoba melamar sana sini. Sebelumnya juga pernah diterima sebetulnya di Bank Aken, ya di Bank Aken itu saya diterima dan dipanggil sampai 2 kali, tapi saya memilih tidak jadi masuk ke sana. Nah, kemudian ya melamar-lamar, ternyata itu saya di lembaga pendidikan yang di bawah Bank Indonesia waktu itu membutuhkan keamanan. Saya mencoba melamar dan seleksi dari
sekitar 500-an orang, yang diterima hanya 19 orang, saya termasuk yang diterima. Nah, pada saat itu berbarengan juga dengan seleksi di accounting staff di Metro Group. Dan waktu itu saya punya niat mana yang pengumuman lebih awal, Iya. kalau diterima dua-duanya pun saya ambil yang lebih awal pengumuman. Iya. Tapi ternyata Subhanallah. untuk di Satpam saya dapat pengumuman lebih awal diterima, dan Iya. mengikuti Jalanin. pendidikan yang cukup berat waktu itu, karena saya harus bergabung dengan teman-teman secaba Polri di Sekolah Polisi Negara Lidu. Lumayan lama, 3 bulan. Jadi porsinya juga hampir sama ya sama teman-teman yang dari secaba. Sehingga ya manfaat yang dapat di sana juga cukup banyak, dari disiplin, keberanian untuk tampil, kemudian juga yang lainnya tentunya kesamaptaan jasmani dan hal-hal lain mungkin, termasuk keberanian ya harus misalnya jalan di atas tambang dengan ketinggian 10 meter, kemudian harus lompat rappelling dari ketinggian 10 meter dan lain sebagainya. Itu yang saya juga nggak pernah dapatkan, nggak pernah mimpikan. Kemudian pernah disuruh megang revolver untuk berlatih menembak. Itu pun juga saya nggak pernah membayangkan dan memimpikan, tapi alhamdulillah pernah memegang dan pernah belajar. Tapi di pramuka sekolah dulu ikutan nggak? Pramuka saya tidak begitu aktif, tidak pernah jadi komandan regu, juga tidak pernah. Hanya sebagai anggota biasa. Bantara ikut nggak Bantara? Bantara Semeya? Tidak ya? Saya tidak masuk di Semeya, nggak gabung, hanya ikut di ini aja, pramuka kegiatan sehari-hari di hari Jumat sore itu. Ingat kalau Jumat sore pulang dulu sampai rumah, makan, habis itu kembali lagi. Saya biasa kalau berangkat pramuka itu sama teman akrab saya, teman setia saya dari Wironatan, namanya Pardi. Sekarang beliau tinggal di Wironatan. Itu biasanya saya Jumat itu ke rumah dia dulu, ketemu keluarganya, ketemu ini, baru berangkat ke Semeya bareng-bareng. Luar biasa ya. Itu sekilas perjalanan sampai di situ. Nah, setelah di security kurang lebih cukup lama, berpuluhan tahun. Di saat itu saya belajar dengan menggunakan metode jarak jauh, yaitu masuk di universitas terbuka. Orang-orang katanya susah untuk lulus di universitas terbuka karena banyak kan hampir puluhan tahun juga banyak yang nggak lulus. Alhamdulillah saya 3,5 tahun bisa selesai. Kemudian setelah selesai 3,5 tahun saya mencoba untuk lanjut ke S2 dan diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusumanegara, tempat saya sekarang diminta untuk sharing, untuk membantu menyebarkan istilahnya apa yang saya tahu lah. Kalau keahlian ya bukan ahli, kalau kemampuan ya mungkin lebih banyak yang di atas saya, jadi ya hanya sekedar yang saya tahu, yang saya bisa sampaikan saja. Saat di S2 saya juga karena dari UT ya, UT itu kan istilahnya perguruan tinggi negeri yang ke-45, namun dipandang sebelah mata. Sehingga saat itu saya punya komitmen bahwa saya harus bisa mengalahkan teman-teman dari yang lain. Dan di kelas saya buktikan dengan setiap kali ada diskusi saya berusaha untuk bisa mengalahkan teman-teman yang dari UI, yang dari ITB gitu. Artinya dalam diskusi ya istilahnya bukan mengalahkan tapi lebih mengimbangi apa kemampuan mereka. Dan alhamdulillah di akhir perkuliahan membuahkan hasil. Saya tidak menyangka, karena saya juga belajar hanya normal biasa, tidak berusaha mengejar yang tertinggi juga enggak. Tapi ternyata saya di saat wisuda
dapat kehormatan dipanggil menjadi apa istilahnya lulusan yang terbaik. Subhanallah. Dan pada saat itu ketua yayasan sempat menyampaikan bahwa wisuda adalah hal yang harus dinikmati karena ini merupakan kesenangan yang sifatnya sesaat. 2 tahun kemudian Anda harus siap untuk mengabdi. Dan itu sampai sekarang saya ingat kata-kata itu. Kemudian ternyata benar setelah 1 tahun setelah Wisuda. wisuda, saya dihubungi oleh sekretaris program S2 yang beliau mendapat titipan pesan dari rektor untuk menyampaikan keinginan kampus untuk meminta saya untuk bisa bergabung, berbagi ilmu yang pernah didapat untuk adik-adik kita, junior-junior kita yang diharapkan juga bisa menularkan apa yang pernah didapat atau apa yang bisa disampaikan. Dan alhamdulillah 2015 saya masuk, kemudian 2016 saya juga diberi kabar lagi untuk ikut seleksi mendapatkan nomor induk dosen nasional atau NIDN. Dengan diminta untuk mengikuti tes kejiwaan dan tes kesehatan. Alhamdulillah saya tidak ngulang ya, walaupun dari beberapa teman setiap tes kejiwaan banyak sekali yang ngulang. Alhamdulillah saya tidak, langsung hari itu juga saya dapat pengumuman bahwa saya tidak ngulang dan langsung untuk tes kesehatan dan dinyatakan sehat, dinyatakan jasmani dan rohani dan siap untuk mendapatkan NIDN. Alhamdulillah NIDN turun di 2016. Ya. Jadi teman-teman saat ini usia sudah 54, alhamdulillah. Ya, tinggal tahun depan mungkin di kantor inti saya selesai, tinggal melanjutkan untuk mungkin lebih fokus lagi pada bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Baik, terima kasih mungkin ya. Mengingat waktu Mas Chandra, saya terima kasih bisa diwawancara. Itu sekedar sekelumit tentang perjalanan Bapak ya? Perjalanan, tetapi kalau secara detailnya tentunya akan panjang ya. Ketika lihat suka duka di SMEA juga, meskipun sukanya mungkin hanya sekuku hitam, dukanya bisa sekuku putihnya panjang, banyak. Jadi itu tidak perlu saya ceritakan mungkin. Apalagi yang mengingat dulu ya itu setiap mau UTS atau ujian dulu itu zaman saya di 90-an itu ada hari tenang. Teman-teman hari tenang di rumah, mungkin belajar dan lain-lain, tapi saya harus ke sekolah ketemu Pak Suri untuk minta ACC bahwa saya belum dapat nomor Pak karena wesel saya SPP-nya belum ya? Oh, belum datang ya Allah. Belum bayar karena kiriman dari orang tua belum sampai Pak. Ya Allah, subhanallah. Di hari tenang itulah saya baru dapat nomor ujian dan untuk bisa mengikuti ujian baik UTS maupun ujian akhir semester. Guru favorit Bapak apa di SMEA Negeri Kota Arjo? Semuanya guru. Semuanya guru favorit. Yang pernah mengajar saya favorit. Subhanallah ya. Begitu. Karena saya tidak membedakan, semua baik, semua memberikan ilmunya dengan tulus, dengan ikhlas dan itulah memang ya kalau ada istilahnya itu kan beda-beda lah. Gaya mereka menyampaikan beda-beda, misalnya kayak guru bahasa Indonesia dulu sering menyampaikan kalau tidak percaya potong leher saya, itu pun ya ada. Terus ada juga yang gayanya lain lagi, misalnya dalam menyampaikan setiap orang itu punya gaya sendiri. Tapi rasa cinta guru kepada siswa di SMEA Negeri Kota Arjo memang luar biasa Pak ya? Sangat dekat. Oke. Pak, kemudian Pak, tadi kan Bapak sempat kuliah ya, UT, S1, bahkan S2. Niat kuliah Bapak apa sih sebenarnya? Kan kuliah itu berat banget Pak sebenarnya di perantauan ini. Pertama saya kuliah, kalau mungkin teman-teman yang sudah kerja itu banyakkan untuk mengejar jabatan, tapi saya sampaikan saya tidak sekalipun punya niat sedikit pun, tidak punya niat untuk mengejar jabatan, sehingga saya bukan orang yang ambisius ya, sehingga saya
niat kuliahnya adalah hanya bahwa belajar itu Aha. merupakan hal yang wajib, Aha. hal yang diwajibkan Subhanallah. dari kita lahir hingga Aha. ke liang lahat, sehingga Oke. kita wajib menuntut ilmu, Aha. kemudian kita belajar ikhlas begitu Mhm. saja. Iya. Tentunya dengan keterbatasan biaya-biaya, dan Mhm. insya Allah kalau niat itu untuk belajar, Iya. insya Allah akan ada Subhanallah. jalan. Oke, Pak, Bapak kan pasti punya prinsip hidup apa nih, Pak? Ya, komitmen hidup kita ya tentunya kita Mhm. untuk tetap bisa lebih baik, Mhm. lebih baik dan lebih baik, sehingga Oke. apa yang kita lakukan tentunya lebih baik. Aha. Apa yang lebih baik tentunya yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Subhanallah. Pak, pesan Bapak untuk adik-adik kelas kita yang lagi sekolah apa nih? Tetap semangat, jangan khawatir dengan, apalagi sekarang dengan bantuan biaya dari pemerintah yang semakin nyata, sehingga tetap semangat, tetap Oke. kejar cita-cita. Berbagai cara sekarang sudah sangat gampang, sangat banyak ya. Oke. Ketika punya cita-cita untuk sekolah terus lanjut, Mhm. beasiswa sangat gampang, sangat banyak yang memediasi, sehingga tidak ada kata layak, kata istilahnya, kata alasan yang bahwa saya tidak bisa sekolah karena biaya saya tidak ada. Oke. Baik, satu lagi, Pak. Harapan Bapak untuk Indonesia apa nih, Pak? Ya, Indonesia menjadi yang lebih baik. Oke deh, baik. Ini tadi wawancara Chandra terkait dengan profil dan juga perjalanan hidup dari Pak Tamim yang luar biasa, dari nol sampai dengan menjadi dosen yang saat ini dan bekerja di suatu lembaga yang luar biasa, Pak. Boleh tahu lembaganya, Pak? Lembaganya Saat ini adalah bekerja di mana? Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, atau Pusat Pendidikan Perbankan, di mana lembaga tersebut mendidik orang-orang yang untuk meniti jenjang karir yang lebih tinggi. Baik, terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Saya Chandra, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Pas Kandidat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.